Selamat datang di Siniar Warga Baik. Yeay, jumpa lagi di Siniar Warga Baik. Kali ini ya bertiga ya. Ada saya Rian, kemudian saya Wawan, Saya Imet. iya. Dan di sini kita akan berbincang ya. Kita bincang-bincang santai aja nih. Jadi temanya apa? Temanya nih, manfaat pajak itu apa? Gitu ya. Manfaat dari Pajak. pajak. Iya. Ya. Gitu. Mungkin banyak ya yang nanya-nanya, Iya, ini kita gimana udah tuh? bayar pajak, bla 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 segala macam. Nah, ini manfaatnya apa sih yang bisa kita rasakan? Iya. Gitu kan biasanya. Iya. Nah, nanti kita ya ngobrol santai, bincang santai tentang apa sih sebenarnya manfaat pajak gitu kan ya. Iya, Oke. betul Kang Imet. Tapi sebetulnya Apa tuh? pajak itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman di sini pemirsa penasaran ya, manfaat pajak tapi nggak tahu pajak itu apa. Jadi kurang lebihnya itu pajak ya Kang Imet ya, itu kan berupa iuran, bisa Ya, dibilang atau iuran. kontribusi kepada Iya, negara. iya. Wajib gitu ya. Wajib. Wajib. Memaksa, dipaksa. Paksa oleh undang-undang. Undang-undang ya, bukan kita ya. Bukan Bukan. kita. Oke. Ada satu aturan tersendiri ya. Iya. Betul, bukan pungli ya. Nah, bukan Betul. pungli karena berdasarkan dengan Undang-undang. Undang-undang. Resmi ya, resmi. memang diatur oleh pemerintah, Nah, Terus kira-kira bukan yang bayar siapa? mengada-ada. yang bayar pastinya orang pribadi Iya. atau badan gitu Iya, kan. Nah, oke. itu pasti. Nah, sementara untuk manfaatnya nih, kira-kira apakah langsung apa nggak langsung nih? Nggak langsung dong. Oh, langsung ya, Iya. nggak langsung. Soalnya kan itu dana kan dihimpun dulu, masuk kas negara, baru dialokasikan. Betul. Jadi Iya. bukan berarti kita bayar pajak langsung kita dapat Manfaat. imbal baliknya gitu Oh, ya, iya. enggak ya? Kayak belanja barang gitu kan langsung dapat barang. Kalau ini beda ya. Beda. Oke. Jadi Nah, gitu. Sementara manfaat terbesarnya sebenarnya pajak itu dihimpun pastinya itu untuk kemakmuran masyarakat Indonesia gitu Betul Iya. sekali. kan. Jadi pada akhirnya itu kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Gitu. Betul. Dari Jadi kita, oleh dari kita, untuk kita gitu ya Betul. sebenarnya. Kayak gitu jargon ya. apa tuh? Bukan. Oke. Eh, Oh iya. Berarti gitu. Sementara untuk fungsi pajak atau manfaat pajak tadi mungkin kita bisa membayangkan lah ya. Dari penerimaan pajak yang kita ambil tahun 2021 itu kan sekitar 2 triliun ya, kalau tidak salah ya. 2 triliun itu APBN ya, APBN sekitar 2 triliun. Nah, sekitar 63%-nya itu sumbernya berasal dari pajak. Nah, Jadi lebih dari setengah sendiri ya, cukup signifikan dari cukup pajak. signifikan. Jadi bisa kita bayangkan kalau semisal kita nih manusia, tubuh kita gitu kan ya. Iya. Kan sebagian besar terdiri dari air gitu ya. Betul. Terdiri dari air. Nah, bayangkan pajak itu seperti air yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi sangat vital dan fungsinya sangat Penting. luar biasa, sangat penting gitu ya. Iya. Gitu. Berarti realisasinya kalau nggak ada pajak emang pincang banget ya berarti APBN Iya. ya. Sebenarnya ini Mas, kalau selain Iya. pajak ada lagi nggak untuk pendapatan negara? Kalau pendapatan negara sebenarnya ada ya. Ada Bisa juga. jadi dari sumbangan, mungkin Iya. kita bisa dapat gitu ya, Iya. sumbangan dari luar Berarti negeri. maksudnya PNBP bisa juga termasuk. Betul, atau mungkin dari pinjaman luar negeri juga bisa kan. Kalau retribusi gitu? Nah, kalau retribusi sendiri kan kalau kita kan pajak ini pajak Iya. pusat gitu ya. Iya. Atau pajak daerah. Pajak pusat. pusat, Nah, ya. kalau untuk retribusi sendiri mungkin lebih kepada pajak daerah gitu ya. Jadi untuk pajak sendiri itu berbeda ya antara pajak pusat dan pajak daerah. Betul, banyak sih. Ada perbedaannya gitu ya. Kalau Iya. pajak pusat kan memang nanti dikumpulkan oleh pusat ya. Sementara pajak daerah diatur juga dengan undang-undang dari daerah gitu ya, dengan Perda seperti itu. Jadi memang ada perbedaan. Tapi kembali lagi ke semuanya sebenarnya gitu ya, kan akan dihimpun ke penerimaan negara. Iya. Gitu. Sebagai penerimaan negara tentunya pada akhirnya nanti akan digunakan untuk apa? Negara ini kan juga apa ya, butuh beroperasi gitu. Iya. Ibaratnya beroperasional itu butuh biaya, untuk pengeluarannya banyak sekali gitu kan. Nah, tentunya sumber-sumber penerimaan itu sangat vital, terutama dari pajak tadi 63% gitu ya, itu sangat vital gitu ya. Betul, sangat Kalau vital. misal gini nih, contoh real pengeluaran negara yang disumber dari pajak apa? Yang bisa kita lihat nih secara real gitu. Secara Fasilitas umum apa aja real. gitu misalnya. Jadi
negara kan butuh nih biaya untuk operasional, pengeluaran bisa jadi di bidang Iya, kesehatan, kelihatan. pelayanan umum, Pelayanan gitu umum. kan. Nah, atau juga bidang pertahanan gitu Oke. ya. Kita ambil contoh di bidang kesehatan lah gitu ya. Rumah sakit gitu ya. Rumah puskesmas sakit gitu. bisa, puskesmas bisa, BPJS gitu juga BPJS termasuk itu ya. juga Nah, ada. biasa tuh kalau Tapi defisit. Oh, yang kalau defisit. mungkin dekat dengan kita nih sekarang Iya. kan masa pandemi. Iya. Iya. Ingat nggak masa pandemi? Pada masa pandemi ini pemerintah menyediakan vaksin kan? Iya, Oh, betul betul. sekali. Iya kan? Nah, Vaksin itu apakah kita bayar? Enggak sih, Enggak kan? gratis. Nah, Gratis. seperti itu fungsi juga dari penerimaan negara yang sumbernya sebagian besar dari pajak digunakan juga untuk rakyatnya gitu. Jadi digunakan seperti kemarin pembelian vaksin, akhirnya vaksin diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. termasuk keperluan penanganan COVID kemarin. Betul. seperti Bantuan itu. sosial segala macam Iya. itu juga dari situ Iya, berarti. dan pada akhirnya kan kita insentif. juga kan yang Betul. merasakan gitu ya Iya. manfaatnya. Itu dari kesehatan contohnya seperti itu. Atau mungkin dari segi pendidikan. Iya. Oke. Dana Pendidikan, bos dana gitu bos ya. itu Dana juga bos BOP. ya. Iya. Nah, seperti itu dana bos anak-anak kita sekolah nih. Misalkan anak kita sekolah, saudara-saudara kita sekolah. Terus dari sekolahan itu menerima dana bos atau dana BOP. Nah, itu juga kan sumbernya dari APBN, APBD. Nah, sumber penerimaan juga akhirnya kembali lagi muaranya ke sebagian besar dari pajak juga Iya, gitu betul. kan. Atau mungkin yang nggak pernah terpikirkan di segi pertahanan. alat-alat alutsista. Nah, bayangkan kita misalkan tentara kita pajak kita penerimaan pajak kecil nih, terus kita nggak mampu membeli alutsista, terus tentara kita mau menjaga negara ini pakai apa coba? Oh ya, betul sekali. Apalagi alat-alat alutsista itu mahal ya. Nah, apakah mau dijaga pakai ketapel? Nggak mungkin, masa ya Enggak ya. pakai selepetan? Nggak jadi Selepetan dong, gitu. jangan. Panah, yang lain udah pakai senapan, pakai pesawat tempur, kita pesawat kertas. Oh, nggak mungkin, nggak mungkin Betul kan? juga. Nah, itu butuh biaya yang sangat besar. Bayangkan Iya. saja, bukan perang gitu ya, bukan perang, tapi pada Untuk saat menjaga menjaga pertahanan saja patroli aja gitu. Patroli katakanlah patroli kapal laut. Di operasionalnya itu juga Iya. mahal. Nah, ya. itu. Jangan Sekali sampai jalan. kehabisan Iya. bahan bakar di Oh, tengah betul sekali. laut ya lagi. Maintenance Betul. juga loh, maintenance Iya. pesawat, maintenance kapal itu Betul. dia sekali masa nanti tiba-tiba ada kerusakan gitu. Betul, dan itu Iya. tidak murah gitu ya. Iya. Tidak murah. Nggak murah. Ya itu. Yang mana kalau misalkan negara kita pertahanannya bagus, nah pastinya aman kan negara Iya. kita gitu Iya. ya dari intervensi negara lain atau serangan dari negara lain itu kan aman gitu. Jadi manfaatnya tetap kembali lagi ke kita sebagai masyarakat. Gitu. Makanya jangan ragu untuk bayar pajak gitu ya. Betul. Baik. Jadi tapi gini loh. Gimana? Sorry ya. Gimana Kang Cimet? Jadi ada persepsi juga, saya udah bayar pajak, cuma jalan di depan rumah saya itu masih lubang-lubang, ini gimana gitu kan? Jadi itu gimana Mas kalau Iya. masalah itu? Nah, kalau seperti itu sih sebenarnya kita gini ya, jangan berpikiran jalan di depan rumah lubang-lubang saya nggak bayar pajak akhirnya gitu kan? Bukan seperti itu. Jadi kita ibaratkan gini aja, kita naik motor nih ya, naik motor kita bisa jalan motornya ada bensin, tapi tiba-tiba di jalan banyak paku ban kita bocor. Nah yang dibenerin banyak, apa kita nggak beli bensinnya? Apa ya? Kira-kira? Apa Kang Sulan? Banyak kan? Iya. Ya, jadi kalau memang ada yang salah, ada yang keliru, ada yang kurang tepat, ya itu yang dibenerin gitu. Kalau misalkan jalan kita masih lubang-lubang, ya ada yang salah, ada yang keliru, ada yang kurang tepat, ya ada bagiannya tersendiri ya, bidangnya tersendiri yang memang menangani misalkan jalan atau infrastruktur. Iya. Nah silakan itu bisa masyarakat itu ya mengawasi lah gitu ya di bidang itu. Tapi kalau untuk tadi kita naik motor bannya bocor, bukan bannya dibenerin tapi bensinnya kita nggak jadi beli, ya tetap aja nanti nggak jalan gitu kan motornya. Sama Jalan. seperti negara ini. Iya. Kalau terus saya jadi nggak bisa bayar pajak aja deh gitu, negara ini nggak akan jalan gitu. Nah jadi pesan pentingnya negara itu butuh biaya yang luar biasa gitu ya, dan biaya ini bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kita semua gitu. Negara ini butuh biaya ya tadi paling besar dari
pajak gitu. Jadi banggalah gitu ya teman-teman semua itu, banggalah kalau seandainya teman-teman atau rekan-rekan semua itu udah membayar pajak gitu ya. Berarti Anda ini sudah berkontribusi ya terhadap berdirinya negara kita, tetap berjalannya negara kita. Itu ya. Jadi jargonnya itu pahlawan dulu melalui perang, kalau pahlawan sekarang apa? Bayar pajak gitu kan. Oh, Nah, gitu emang dong. Kata mutiara sekali. luar biasa Kang Imet Gitu. ini ya. Terus Oke. gini Mas, kan sekarang wanita lagi bicara membangun infrastruktur ya. Hmm. Apakah ada alokasi dana pajak yang dialihkan ke itu infrastruktur? Kalau infrastruktur ya pastinya ya. Jadi Iya. pastinya kalau memang itu untuk kepentingan umum, Hmm. gitu ya, kepentingan umum untuk masyarakat juga, tentunya negara yang membangun infrastruktur Iya. tersebut membutuhkan biaya. Kembali lagi biaya sumbernya dari APBN. Iya. APBN sebagian besar memang sih ada pendapatan lainnya, cuma sebagian besar tetap bermuara dari pembayaran pajak kita. Jadi itu kontribusinya kalau dibilang nggak langsung terasa, nggak mungkin juga gitu ya. Kita setiap hari nih berangkat kerja, mau sekolah lewat jalan. Iya, lewat jalan. Iya. Untuk alur distribusi barang pun lewat jalan. Nah, juga ya. lewat jalan. Lewat Jalan jalan, bisa lewat dibangun kapal. karena Ada duit pajak yang di nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak merasakan langsung, saya rasa enggak juga gitu kurang ya. tepat gitu ya. Iya. sih. Iya. Ngomong-ngomong lagi nih Kang Imet, Kang Suwan, kan di negara kita banyak nih pelaku UMKM. Mereka ikut merasakan juga nggak nih manfaat pajak? Tentu ya, kalau Iya. saya mengatakan sih tentu aja Iya. memasukkan ini ya apa memanfaatkan menerima manfaat dari pajak gitu Iya. ya. Contohnya sekarang kita lah untuk UMKM sendiri ya. Pemerintah juga mensupport sebenarnya. Oke. Mensupport dari UMKM ini contohnya dengan adanya insentif atau kebijakan yang berpihak kepada mereka. Yang tahun 2022 ini Ya. kan kalau di bawah 500 juta UMKM orang pribadi belum dikenakan pajak kan. Iya, nggak wajib Tentu ya. saja nggak wajib. filosofinya tentu dengan UMKM yang di bawah 500 juta mereka mungkin masih dalam tahap membangun gitu ya, membangun bisnisnya. Nah, dalam tahap membangun bisnis itu ya negara hadir lah. Silahkan bangun bisnismu, kembangkan bisnismu dulu gitu. Sampai Gitu. omsetnya 500 juta betul. baru bayar Iya, pajak. Mas Gimana Eko, tuh? Barian Rian. ada wacana untuk memulai Wah. bisnis gitu? Nanti deh dikabarin. Oh iya. Nanti kita promote ya. Oke. Oke. Jadi UMKM dapat, intinya seluruh rakyat Indonesia itu semua dapat manfaatnya dari pajak ya. Bayar Iya. pajak nggak rugi, tapi malah menguntungkan. Kita sendiri yang bakal dapat manfaatnya. Dapat jalan bagus, pendidikan juga oke, UMKM juga didukung. Kemudian apalagi Kang Sulwan tadi? Ada banyak sih Iya. sebenarnya. Segi kesehatan. Segi kesehatan juga. juga. Betul. Sama gitu. Jadi garis besarnya marilah lah sebenarnya rekan-rekan kita ngajak semua nih ke rekan-rekan teman-teman semua. Yang pertama sadar gitu ya, Iya. sadar pajak gitu ya. Iya. Yang kedua bangga gitu ya. Bangga saya bayar pajak gitu ya. Bukan aib ya, bayar pajak itu suatu kebanggaan loh ya. Terusnya suatu Ini kebanggaan juga gitu. suatu sistem pemerataan juga ya, karena Iya. itu pajak juga dari bersumber dari orang yang berkuliah kemudian dialihkan untuk membantu bagi mereka yang membutuhkan. Iya, Betul. betul. Itulah fungsi negara sebagai regulator di sini Iya. kan sebenarnya. Distribusi di situ. Iya. Iya. Dan di mana negara hadir untuk melindungi, melakukan perlindungan sosial bagi para rakyatnya yang membutuhkan. Betul. Sila kelima lah ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pajak kalau sekarang ya. Betul. Pahlawan sekarang adalah pahlawan yang membayar pajak. Pajak. Gitu ya. Iya, oke. Quote-nya yang perlu kita garis bawahi ya. Jadilah pahlawan bagi negara dengan cara membayar pajak. Pajak. Oke, siap. Jadi ngomong-ngomong udah lama berbincang nih. Oh iya. Bagaimana Kang Iman? Ada Iya. lagi yang mau disampaikan ke Atau teman-teman? Jadi Kesimpulan? Kesimpulannya, closing kesimpulannya statement? gitu ya. Ya. Kesimpulannya sih memang pertama nggak usah antipati ya, nggak usah takut juga terhadap pajak, nggak usah apa ya, kita
terlalu anti lah istilahnya, Iya. anti terhadap pajak. Tapi kenalilah pajak gitu ya. Kenalilah pajak. Mari kita sama-sama sadar bahwa pajak ini fungsinya sangat besar gitu bagi negara kita. Bahwa negara ini bisa berjalan itu ya sebagian besar karena pajak ini gitu. Jadi marilah kita bangga tadi ya, bangga saya bisa kenal dengan pajak, saya bisa membayar pajak dengan sebetul-betulnya sebenarnya gitu ya. Jadi tidak usah takut, ragu. Kalau ragu silahkan bisa dikonsultasikan ke kantor pajak terdekat gitu kan ya. Kalau ragu tentang peraturan-peraturannya, yang pasti jangan beranggapan bahwa saya tidak mendapatkan manfaat sama sekali gitu ya dari pajak. Karena setiap hari kita beraktivitas pasti kita melalui jalan atau misalkan kita seperti pandemi ini kita dapat vaksin gratis, itulah salah satu bentuk manfaat dari pajak yang secara langsung sebenarnya kita rasakan gitu. Jadi jangan ragu gitu ya. Jangan ragu, kenalilah pajak dengan baik, dengan benar. Banggalah menjadi pembayar pajak. Oke. Luar biasa. Tangan dulu dong. Memang Kang Imet tuh luar biasa ya. Iya. Bijak soal pajak. Ngajak sadar pajak juga. Luar Oke. biasa. Nah, mungkin ada lagi Mbak Rian, Mas Rulan, manfaat tentang Mungkin. pajak yang mau disampaikan atau keluh kesahnya kali ada gitu ya. Menurut saya tidak ada ya, Nggak ada. dan sudah cukup bagi saya. Atau mungkin Mbak Ria mau menambahkan? Ya sudah cukup ya untuk manfaat pajak, udah dijelaskan panjang lebar ya. Intinya kita sama-sama sadar pajak aja lah ya. Iya. Oke. Jadi demikian untuk siniar kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Saya Iya. Wawan. Saya Rian, Dan saya Imet. sampai jumpa di Senior Warga Baik episode selanjutnya. Baik. Salam. Dadah.